Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah satu-satunya wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati dilahirkan pada tahun 1448 Masehi. Ayahnya adalah Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar, seorang mubalik dan musafir besar dari Gujarat. Dikenal sebagai Syekh Maulana Akbar bagi kaum sufi di tanah air. Silsilahnya sampai kepada Rasulullah melalui cucunya Imam Hussein. Sedangkan ibu Sunan Gunung Jati adalah Nyai Rara Santang atau Syarifah Mudaim, yaitu putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Nyai Subang Larang. Pada masa remajanya, Sunan Gunung Jati berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Kubri dan Syekh Sazili di Mesir. Kemudian ia ke Baghdad untuk belajar tasawuf. Pada usianya yang ke-20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Mekkah untuk menuntut ilmu. Setelah selesai menuntut ilmu, pada tahun 1470 dia berangkat ke tanah Jawa untuk mengamalkan ilmunya. Di sana, Syarif Hidayatullah muda bersama ibunya disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana. Syarif Hidayatullah dan ibunya, yaitu Syarifah Mudaim, datang di negeri Caburan Larang, Jawa Barat. Pada tahun 1475, sesudah mampir terlebih dulu di Gujarat dan Pasai untuk menambah pengalaman, kedua orang itu disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana dan keluarganya. Syarifah Mudaim minta agar diizinkan tinggal di Pasumbangan Gunung Jati, dan di sana mereka membangun pesantren untuk meneruskan usahanya, Syekh Datuk Latif, gurunya Pangeran Cakrabuana. Oleh karena itu, Syarif Hidayatullah dipanggil Sunan Gunung Jati. Lalu, ia dinikahkan dengan putri Cakrabuana yang bernama Nyai Pakungwati. Kemudian ia diangkat menjadi Pangeran Cakrabuana pada tahun 1479. Dengan diangkatnya ia sebagai pangeran, dakwah Islam dilakukan melalui diplomasi dengan kerajaan lain. Selanjutnya pada tahun 1479, karena usianya sudah lanjut, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan negeri Caburan kepada Syarif Hidayatullah dengan gelar Susuhanan, artinya orang yang dijunjung tinggi. Disebutkan pada tahun pertama pemerintahannya, Syarif Hidayatullah berkunjung ke Pajajaran untuk mengunjungi kakeknya, yaitu Prabu Siliwangi. Sang Prabu diajak masuk Islam kembali, tapi beliau tidak mau. Meski Prabu Siliwangi tidak mau masuk Islam, dia tidak menghalangi cucunya menyiarkan agama Islam di wilayah Pajajaran. Syarif Hidayatullah kemudian melanjutkan perjalanan ke Serang. Penduduk Serang sudah ada yang masuk Islam dikarenakan kebanyakan saudagar dari Arab dan Gujarat yang sering singgah ke tempat itu. Kedatangan Syarif Hidayatullah disambut baik oleh Adipati Banten. Bahkan, Syarif Hidayatullah dijodohkan dengan putri Adipati Banten yang bernama Nyai Kawunganten. Dari perkawinan inilah, kemudian Syarif Hidayatullah dikaruniai dua orang putra, yaitu Nyai Ratu Winaon dan Pangeran Sebakingking atau Maulana Hasanuddin. Pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya untuk hanya menekuni dakwah. Kekuasaan itu kemudian diserahkan kepada Pangeran Pasarian pada tahun 1568 Masehi. Sunan Gunung Jati wafat pada usianya yang ke-120 tahun. Ia dimakamkan di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati, sekitar 15 km sebelum kota Cirebon dari arah barat. Dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Sunan Gunung Jati tidak bekerja sendirian. Sunan Gunung Jati sering ikut bermusyawarah dengan anggota wali lainnya di Masjid Demak. Bahkan disebutkan beliau juga membantu berdirinya Masjid Demak. Dari pergaulannya dengan Sultan Demak dan para wali lainnya, akhirnya Syarif Hidayatullah mendirikan Kesultanan Pakungwati, dan ia memproklamirkan diri sebagai raja yang pertama dengan gelar sultan. Pada era Syarif Hidayatullah,
atau lebih dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati, dapat dikatakan sebagai era keemasan perkembangan Islam di Cirebon. Sebelum Syarif Hidayatullah, Cirebon dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana dari 1447 sampai 1479, merupakan rintisan pemerintahan berdasarkan asas Islam. Dan setelah Syarif Hidayatullah, pengaruh para penguasa Cirebon masih berlindung di balik kebesaran nama Syarif Hidayatullah. Dengan berdirinya kesultanan tersebut, Cirebon tidak lagi mengirim upeti kepada Pajajaran, yang biasanya disalurkan lewat Kadipaten Galuh. Tindakan ini dianggap sebagai pembangkangan oleh Raja Pajajaran. Raja Pajajaran tak peduli siapa yang berdiri di balik Kesultanan Cirebon. Maka dikirimkannya pasukan prajurit pilihan yang dipimpin oleh Ki Jagabaya. Tugas mereka adalah menangkap Sunan Gunung Jati yang dianggap lancang mengangkat diri sebagai raja tandingan Pajajaran. Tapi usahanya ini tidak berhasil. Ki Jagabaya dan anak buahnya malah tidak kembali lagi ke Pajajaran. Mereka masuk Islam dan menjadi pengikut Sunan Gunung Jati. Dengan bergabungnya prajurit dan perwira pilihan ke Cirebon, maka makin bertambah besarlah pengaruh Kesultanan Pakungwati. Daerah-daerah lain seperti Surantaka, Japura, Wanagiri, Telaga, dan lain-lain menyatakan diri sebagai wilayah Kesultanan Cirebon. Lebih-lebih diperluasnya pelabuhan Muara Jati. Makin bertambah besarlah pengaruh Kesultanan Cirebon. Sebagai anggota Wali Songo, dalam berdakwahnya Sunan Gunung Jati menerapkan berbagai metode dalam proses islamisasi di tanah Jawa. Adapun ragam metode dakwahnya yakni menggunakan metode Mau'idhatul Hasanah wa Mujadalah billati hiya ahsan. Selain itu, metode Al-Hikmah sebagai sistem dan cara berdakwah para wali yang merupakan jalan kebijaksanaan yang diselenggarakan secara populer, atraktif, dan sensasional. Cara ini mereka pergunakan dalam menghadapi masyarakat awam. Dengan tata cara yang amat bijaksana, masyarakat awam itu mereka hadapi secara massal. Kadang-kadang terlihat sensasional, bahkan ganjil dan unik, sehingga menarik perhatian umum. Dan metode yang lain yaitu tadarruj atau tarbiyatul ummah, dipergunakan sebagai proses klarifikasi yang disesuaikan dengan tahap pendidikan umat, agar ajaran Islam dengan mudah dimengerti oleh umat, dan akhirnya dijalankan oleh masyarakat secara merata. Metode ini diperhatikan setiap jenjang, tingkat, bakat, materi, dan kurikulumnya. Tradisi ini masih tetap dipraktekkan di lingkungan pondok pesantren. Selain sebagai pendakwah, Sunan Gunung Jati juga berperan sebagai politikus, pemimpin, dan juga berperan sebagai budayawan. Pemilihan Cirebon sebagai pusat aktivitas dakwahnya tentu tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan jalur perdagangan. Demikian juga telah dipertimbangkan dari aspek sosial.